lagi guys di channel aku guys. Jadi guys, di cerita kali ini guys, aku akan menceritakan dua cerita yang berbeda yang bersumber dari buku ini lagi guys. Mau tahu ceritanya? Tonton video ini guys sampai. Oh ya guys, sebelum kalian lanjut, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe channel ini sekarang, subscribe subrek guys channel ini sekarang, agar kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya guys. Udah siap guys? Nah guys, cerita yang pertama adalah harta berujung petaka. Nah guys, jadi harta berujung petaka itu tentang ritual pesugihan guys. Pesugihan sendiri adalah suatu cara untuk memperoleh kekayaan secara cepat tanpa harus bekerja keras layaknya orang pada umumnya guys. Pesugihan adalah bentuk perjanjian antara manusia sebagai pelaku pesugihan dengan makhluk gaib yang bersifat negatif. Nah guys, sebuah ritual perjanjian pesugihan biasanya tidaklah gratis guys. Ada yang harus bayar berupa tumbal atau korban nyawa kepada pihak makhluk gaib sebagai barter atas kekayaannya yang diperolehnya guys. Namun guys, ada juga yang tidak menggunakan tumbal, tapi jiwa mereka kelak akan diperbudak setan di dalam keabadian guys. Para pelaku pesugihan biasanya adalah orang-orang yang telah putus asa dalam kehidupan, terutama dari segi ekonomi. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang telah tertutup hatinya sehingga tega mengorbankan orang lain guys. Bahkan guys, anak kandungnya sendiri guys dia korbanin ke makhluk gaib demi mendapatkan kekayaan di duniawi yang tidak dibawa mati guys. Nah guys, kita masuk ke contoh pesugihannya. Pesugihan pertama, sate gagak. Contoh dari pesugihan adalah pesugihan sate gagak guys. Pesugihan sate gagak hingga hari ini diyakini masih sering dilakukan sebagian orang secara sembunyi-sembunyi guys, khususnya di sekitar pesisir pantai selatan Jawa guys, wilayah Pandan Simo guys. Meskipun sebenarnya pesugihan ini bisa dilakukan di mana saja, dengan catatan tempat tersebut merupakan tempat koloni makhluk halus sebangsa Gondoruo guys. Secara teknis, pesugihan sate burung gagak adalah menjual sate burung gagak kepada makhluk halus berwujud Gondoruo guys. Kenapa harus Gondoruo? Karena makhluk ini akan berani membayar dengan uang yang banyak demi mendapatkan setusuk sate burung gagak guys. Pelaku yang berminat menjalankan ritual ini guys, ritual sesat, akan mempersiapkan semua persyaratan yang telah ditentukan oleh sang dukun guys. Di antaranya adalah guys, ini syarat-syaratnya diantaranya burung gagak yang masih hidup, arang beserta tungku untuk membakar gagak, air panas, pisau, tusuk sate, dupa atau kemenyan, bisa juga minyak mistis tergantung sang dukunnya guys, dan sebuah kotak besar untuk menaruh uangnya guys oleh sang dukun yang biasanya guys memfasilitaskan ritual ini guys, atau ritual itu yang ritual yang sesat. Pelaku diminta datang ke pantai Pandan Simo sekitar pukul 11 malam atau jam 23. Sesampai di tepi pantai guys, pencari pesugihan mulai mempersiapkan segalanya, dari menyembelih burung dan membersihkan bulu-bulunya hingga membuat sate dari daging gagak guys. Usai dibakar atau selesai dibakar guys, bau daging akan tercium kemana-mana, dan guys disitulah awal tekad diuji karena pelaku akan melihat sosok-sosok yang mengerikan bentuknya guys. Jika sampai pelaku mengucapkan ayat-ayat atau doa memohon perlindungan kepada Tuhan, maka ritual itu akan gagal total. Sebelum kawanan Gondoruo datang guys, biasanya sosok-sosok yang mengerikan akan mendekat guys, seperti penampakan mayat hidup yang berdarah-darah seperti pocong, kuntilanak, dan sebagiannya guys. Pelaku harus bisa
menahan diri untuk tidak lari dan tidak boleh memberikan sate tersebut karena sosok-sosok tadi biasanya tidak memiliki uang. Ketika mendekati pukul jam 3 dini hari atau jam 3 pagi, dari kejauhan tampak rombongan seperti manusia tinggi, besar, bahkan ada yang membawa anak kecil. Itu adalah kawanan Gundurwo yang membawa keluarga mereka untuk datang meminta sate burung gagak, guys. Dan disitulah, guys, terjadi negosiasi, guys. Negosiasi. Mantra-mantra yang dibacakan sebenarnya, guys, merupakan benteng agar para Gundurwo tidak bisa merebut paksa sate gagak tadi, guys. Ketika terjadi kesepakatan harga, layaknya seorang penjual, pelaku ritualnya, guys, melayani dengan ramah para Gundurwo saat mengambil sate gagak itu, guys. Salah satu sate daging gagak bisa dihargai ratusan juta, bahkan lebih dari ratusan juta itu, guys. Nah, guys, jadi pesugihan sate gagak ini tuh udah dikatakan aman karena tidak menggunakan tumbal persembahan nyawa, guys. Namun, guys, tetap perbuatan ini sesat. Ritual pembakaran sate gagak selain sebagai ritual pesugihan, guys, juga bertujuan untuk negosiasi meminta sarung ataupun bulu dari Gundurwo itu, guys. Fungsi dari sarung Gundurwo sebagai media agar bisa menghilang, guys. Jadi fungsi sarungnya itu, sarung dari bulu Gundurwo, fungsinya adalah agar bisa menghilang. Misalnya ada orang memakai sarung tapi dari bulu Gundurwo dia pakai, nah, guys, dia hilang. Fungsinya itu bisa menghilang, guys. Sarung dari bulu Gundurwo bisa menghilang, guys, dari pandangan manusia lain. Sementara bulu digunakan sebagai media ilmu pelet yang bisa disebut dengan bulu perindu. Cerita yang kedua, Buto Ijo. Pesugihan Buto Ijo ini, guys, bisa dikatakan pesugihan yang paling banyak digunakan di wilayah Jawa Tengah. Hingga saat ini pesugihan Buto Ijo boleh dikatakan multifungsi. Selain sebagai penarik kekayaan, juga untuk menjadi benteng pertahanan jika usaha mereka diganggu lawan bisnisnya, guys. Wujud Buto Ijo ini, guys, menurut kami atau menurut saya bukanlah seperti yang digambarkan banyak orang yakini. Sosok raksasa berwarna hijau, Buto Ijo, jika kami amati, adalah perwujudan dari siluman ular berwarna hijau. Setengah manusia berkepala gundul, setengah manusia berkepala gundul, dan menggunakan mahkota emas dan memiliki taring. Taring seperti wujud Buto Ijo ini, guys, yang kemudian oleh banyak orang yang disebut Buto Ijo, guys. Para pemuja pesugihan Buto Ijo mendapatkan peliharaan ini dari dukun yang sengaja diambil dari koloni-koloni siluman ular hijau yang biasanya banyak terdapat di hutan jati atau pegunungan kapur, guys. Pelaku diminta ke sebuah tempat yang merupakan kerajaan siluman ular hijau, guys. Seperti pesugihan pada umumnya, pelaku adalah pasangan suami istri dan memiliki anak 2, guys. Jadi pesugihan ini hasilnya kesepakatan suami istri untuk mencari kekayaan dengan cara cepat tapi dengan jalan yang salah, guys. Semua sesaji disiapkan, diantaranya bunga, ayam lingkung atau ayam utuh, ayam hitam beserta kambing Jawa hitam seperti kelapa yang ditusuk dengan dupa, guys. Nah, guys, semua sesaji ditata dilanjutkan dengan merapal mantra yang telah diberikan oleh sang dukun. Tidak berapa lama kemudian datanglah seekor ular kecil berwarna hijau seperti ular sawah, guys. Biasanya ular tadi akan berubah menjadi ular besar berwarna hijau yang sudah dijelaskan sebelumnya, guys. Lalu, guys, terjadi dialog yang intinya siluman akan memberikan yang diminta oleh manusia, tapi dengan kompensasi harus memberi makanan berupa nyawa setiap 40 hari sekali dan menyediakan camilan
imbalan berupa telur ayam kampung guys. Jika sanggup memberikan apa yang digunakan oleh siluman, otomatis perjanjian gaib semua terjadi atau perjanjian gaib sudah terjadi guys. Tumbal pertama biasanya adalah anaknya sendiri. Parah banget emang anaknya sendiri dijadikan tumbal. Yang paling disayangi, kematiannya akan terjadi secara mendadak seperti kecelakaan. Sejak tumbal pertama, kekayaan yang didapat akan terus mengalir, tapi semua hanya bersifat semu. Setelah anak mereka menjadi korban, selanjutnya dicari tumbal lain, bisa karyawan sendiri. Namun ada juga yang anaknya menderita Down syndrome. Down syndrome, ada yang nggak tahu? Ini penjelasannya di bawah. Karena jiwa mereka dipersembahkan oleh orang tuanya untuk siluman yang dipuja. Tumbal 40 hari sekali adalah perwujudan seseorang ular yang hanya akan makan sekali, kemudian akan berpuasa lama. Biasanya di sudut-sudut rumah akan ditaruh telur ayam kampung sebagai cemilan siluman agar wujud ular besar tidak menampilkan dirinya guys. Karena ada beberapa kejadian seseorang pekerja juragan A misalnya ya guys, si juragan A melihat sosok ular yang di gudang belakang. Dikarenakan siluman ular mengingatkan pelaku bahwa dia lupa memberikan sesaji berupa telur ayam kampung. Penggunaan tumbal bisa juga dilakukan kepada orang atau pekerja yang mencuri harta benda si pelaku pesugihan buto ijo. Si pemilik tahu bahwa harta atau benda mereka diambil, tapi sengaja dibiarkan agar nantinya si pencuri yang akan diambil nyawanya oleh siluman guys. Nah guys, bahkan tidak jarang pelaku sengaja menaruh benda-benda berharga agar diambil orang. Jadi ada baiknya kita lebih berhati-hati guys, dan tidak sembarangan mengambil barang yang bukan milik kita atau barang yang bukan hak milik kita guys. Selain itu, tumbal di jalan raya juga digunakan karena sebagai orang yang beragama kita wajib berdoa setiap berpergian. Kita wajib berdoa setiap berpergian, mau berpergian kemana kita harus berdoa, mau tidur kita harus berdoa, mau makan kita harus berdoa agar dilindungi oleh Oke guys, kita sudah sampai di akhir ceritanya guys. Menurut kalian gimana guys? Kalau menurut kalian agak creepy atau agak serem, komen ya di bawah. Oh ya guys, sebelum kita mengakhiri video ini guys, jangan lupa lagi guys kalian like video ini guys, dan bagi yang belum subscribe di bawah ini agar kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya guys. Makasih guys sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan kalian diberi rezeki yang berlimpah dan dijauhkan dari penyakit yang sedang mewabah di dunia ini guys. Bye bye guys.